Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 121 sampai dengan bab 130, Dongeng Donghua. Bab 121, benar-benar konyol atau palsu. Luo Wei tidak tahu bahwa King Yu sudah mulai mencari sendiri. Saya tidak tahu bahwa King Li secara positif menekan presidium dalam konsorsium. Dia hanya tahu bahwa rasa ubi jalar yang melayang di sebelah benar-benar dupa. Dia melihat ke sisinya dan berkata, itu. Tang Zhou, lihatlah ladang ubi jalar dan mereka belum menggali sisanya. Nama hati Tang Zhou berkata, bisakah kita langsung mengambil poin? Kau kenal kentut, kata Luo, aku orang yang baik. Jika konsorsium ingin aku membunuh perusahaan pemadam kebakaran, aku tidak melihatnya, tetapi aku mengambil sekelompok pengungsi dan mengeluarkanku. Apa itu? Petik 2. Tanah ubi jalar telah digali oleh mereka, kata Tang Zuwei. Para pengungsi memiliki lebih dari 3.000 orang. Lahan ubi jalar tidak tumbuh dalam skala besar, ini murni pertumbuhan biadab. Saya tidak tahu berapa lama ia tumbuh. Para pengungsi itu kelaparan selama beberapa hari dan akhirnya melihat sesuatu yang bisa mereka makan. Ini harus digali. Jika Anda tidak bisa memakannya, Anda bisa membawanya di jalan. Setidaknya itu tidak akan lapar untuk beberapa hari ke depan. Hanya orang-orang lapar yang akan mengerti bagaimana rasanya lapar sampai ekstrim. Hanya beberapa hari setelah penerbangan, dan semua pengungsi kurus. Juga beberapa orang Xiaosu tampaknya tidak banyak berubah. Luo Wei bersusah payah lama, pergilah, siapapun yang membawa uang, cari mereka untuk membeli. Kali ini, aku kehilangan nyawaku dan tidak punya waktu untuk membawanya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memakai celananya, dan para prajurit brigade tempur lainnya hampir seperti ini. Gempa bumi datang terlalu tiba-tiba. Pada saat itu, masih ada pikiran yang kembali ke rumah untuk mendapatkan uang pada dasarnya terkubur di dalam. Para prajurit saling memandang, dan semua orang berkumpul dan akhirnya berkumpul untuk $4.000. Ini adalah perubahan yang dipakai semua orang di saku mereka pada hari kerja. Luo Yan memandang uang itu, matanya semua terang. Tang Zhou, Anda membawa orang untuk membeli, hati-hati jangan sampai mereka menyelinap menyerang. Diterima, Tang Zhou membawa tim tempur di masa lalu. Pada saat ini, tim tempur yang masih hidup telah direorganisasi, dan yang terluka tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi setidaknya 2/3 dari 200 orang mereka bertempur. Luo Wei tidak lupa untuk mengaku, beli dengan harga 50 kali dari harga biasanya, jangan membuat malu konsorsium King, kami tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Pada saat ini, makanan jelas lebih penting daripada uang, tetapi 50 kali harganya tidak sepadan. Semua orang akan kembali ke peradaban manusia suatu hari nanti. Mungkin sedikit lebih cepat, Anda akan dapat berjalan ke 109 hambatan dalam 3 hari. Ketika Anda punya waktu untuk membeli sesuatu, konsorsium King memiliki hubungan dengan Li, tetapi konsorsium King adalah 109. Ada beberapa industri komersial di penghalang, sehingga uang kertas yang dikeluarkan oleh konsorsium King tidak sebanding dengan daya beli. Hubungan antara konsorsium sangat rumit, bukan karena hambatan yang dikendalikan oleh konsorsium Li sepenuhnya diinfiltrasi oleh kekuatan konsorsium lain, lebih sering. Distribusi kekuatan antara konsorsium lebih seperti keadaan tidak konsisten. Posisi berbeda dari berbagai hambatan berarti bahwa sumber daya alam yang mereka miliki berbeda, sehingga konsorsium perlu berkomunikasi satu sama lain. Sebagai contoh, area yang dikendalikan oleh King Group terutama adalah vanadium titanium magnetit, garam batu, butardite, timbal seng, belerang, biji besi, asbes, mika, emas, fosfor, semen kapur, batu bara, dan gas alam. Bagian selatan dari kontrol didominasi oleh logam non-ferro dan tambang batu bara, sedangkan industri penanaman kaya akan tembakau. Tetapi yang paling penting adalah bahwa konsorsium Kingxi berada di cekungan yang ramah iklim, dan telah menguasai sumber daya penanaman padi, gandum, jagung.
kedelai dan tanaman pangan lainnya serta teh, yang merupakan tanaman uang. Sebagian besar konsorsium Li perlu pergi ke konsorsium King. Mereka membeli makanan, tetapi mereka juga menanamnya, tetapi tidak cukup. Setiap konsorsium menghargai makanan, tetapi Anda tidak menghargainya. Tanah yang Anda kontrol cocok untuk menanam makanan. Alam tidak akan membuat perubahan karena kehendak manusia. Tidak butuh waktu lama bagi Tang Zhou untuk membawa seikat ubi kembali. Ketika para pengungsi menyaksikan para prajurit membawa senjata, banyak orang berani menolak permintaan konsorsium King Shi. Apalagi, konsorsium King memberikan harganya tidak rendah. Luo Hao dengan penuh semangat memerintahkan para prajurit untuk melemparkan ubi ke dalam api, dan kemudian sekelompok pria besar menunggu. Luo Wei menghitung jumlah orang, menghitung jumlah ubi jalar, dan kemudian mendesah, satu orang makan setengah, tidak ada yang makan terlalu banyak, yang terluka bisa makan satu keseluruhan. Setelah dipanggang, Tang Zhou mengambil tongkat kayu dan mengeluarkannya dari api. Dia memberikannya kepada Luo Wei, "Bos, ini yang kamu makan." Luo Qi bangkit dan menyerahkannya kepada Tang Zhou, satu orang dan setengahnya. "Jangan seperti bos ini," Tang Zhou sedikit ragu, "kamu hanya makan setengah. Jangan berhenti bicara omong kosong, panas." Luo Wei memandang orang lain. "Tidak ada waktu untuk mengatakan begitu banyak kepada semua orang, tunggu sampai kita mencapai penghalang, aku mengundang semua orang untuk menikmati bersama, hei, mereka semua dirampok. Orang-orang yang besar tidak akan mati, akan ada berkat." Petik 2. Para prajurit brik tempur diam-diam makan ubi jalar tanpa berbicara. Ren Xiaosu telah mengamati pergerakan konsorsium King, tetapi seorang wanita tiba-tiba berteriak pada para pengungsi, dan kemudian tamparan keras di wajahnya berdering. Mereka semua menoleh dan memandanginya. Tiba-tiba dia menemukan seorang pria paruh baya mencabik-cabik seorang wanita dan berkata, "Saya sudah makan kentang manis yang saya gali, dan saya harus berpura-pura murni. Anda sudah mati di penghalang. Saya tidak menarik Anda bisakah Anda hidup sampai sekarang? Aku berkata bahwa aku akan memberimu uang ubi jalar ketika aku sampai di penghalang." Kata wanita itu menggigit giginya. "Apa yang kamu berikan padaku? Ke-109 penghalang, semua orang masih tidak punya apa-apa." Ren Xiaosu menyeringai, kedua orang ini bahkan saling kenal, takut kalau pria itu hanya ingin menggerakkan kaki manual tetapi menamparkan wajahnya. Sekarang, ketika dia marah, dia menarik wanita itu untuk pergi ke hutan belantara yang terpencil. Wanita itu menangis tetapi tidak bisa berjuang. Yang lain menonton dengan acuh tak acuh. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada suara di sebelah Xiaosu, "Berhenti. Raja Macan Tutulmu yang melakukannya." Suara ini menjerit di kepala Ren Xiaosuo, dan dia melihat Chen yang tak terkalahkan dengan ekspresi marah. Dia melihat bahwa Chen Wudi telah bergegas keluar dengan cincin emas. Pria paruh baya itu juga tidak merespon, dan langsung dihempaskan ke tanah oleh Chen Invincible dengan tongkat darah yang nyaris muntah. Ini masih kekuatan Chen Invincible, kalau tidak pria itu diperkirakan akan terbunuh di tempat. Namun, sebelum kenikmatan Chen yang tak terkalahkan akan rasa puas dari pembunuh iblis, wanita yang diseret keluar pada awalnya marah. Dia memandang Chen yang tak terkalahkan, "Mengapa kamu memukulnya? Kamu berguling." Chen Wudi sedikit dirugikan, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi di dalam. Dia hanya bisa menarik kepalanya dan berjalan kembali ke Xiaosu. Semua orang terkejut melihat adegan ini secara tidak dapat dijelaskan. Hanya Ren Xiaosu, yang telah melihat buku asli perjalanan ke barat, merasa sedikit salah. Raja Leopard adalah Raja Iblis dari perjalanan ke barat dalam perjalanan ke barat. Dalam buku aslinya, Raja Macan Tutul ini menyukai istri petani. Ambil sendiri. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa dia tidak benar karena dia menemukan bahwa Chen yang tak terkalahkan ini ingin bertarung yang akan mengatur nama peri untuk pihak lain, seperti berlian kecil. Raja Macan Tutul dan sejenisnya. Ketika Anda tidak ingin berkelahi, orang lain adalah manusia normal. Ini tampaknya menjadi logika pasien mental untuk menemukan alasan dan posisi untuk dirinya sendiri. Dia adalah dewa yang hebat, jadi dia harus bertarung dengan monster. Ren Xiaosu memandang Chen yang tak terkalahkan dan kembali ke sisinya.
Dia berpikir lama dan berkata, "Murid, jika Anda bertemu ratusan musuh secara berurutan, bagaimana jika nama monster itu tidak cukup? Lagi pula, ada begitu banyak monster di perjalanan ke barat, dan kamu tidak perlu bertarung setelah selesai bermain." Chen Invincible jatuh ke dalam meditasi yang mendalam, seolah-olah ini masalahnya. Setelah beberapa saat, Chen Invincible memutuskan untuk menurunkan beberapa prinsipnya sendiri dan berkata, "Tidak ada, nama monster itu dapat digunakan kembali." Ren Xiaosu. Apakah ini benar-benar bodoh atau palsu? Tanda seru. Katakan baik atau tidak. Bab 122, Malam. Tuan, Chen yang tak terkalahkan duduk di sebelah api unggun dan menatap api unggun. "Kau bilang aku telah merobohkan Raja Macan Tutul, dan perempuan itu ingin aku menggelinding." Ren Xiaosu diam. Dia ingin memberitahu Chen bahwa tidak manusiawi itu rumit. Beberapa orang tidak layak diselamatkan, tetapi dia khawatir akan menghancurkan kepolosan hati Chen yang tak terkalahkan. Di dunia ini, jika ada Qitian Daseng yang dibujuk untuk menjadi fana oleh Xiaosu, maka Xiaosu tidak tahu apakah dia telah melakukan hal yang baik atau buruk. Namun, saat ini, Wang Fugui tertawa dan tertawa di samping, "Kamu masih suka menjaga diri sendiri." Orang-orang menggunakan kata-kata, "Matikan pantatmu, dan tutup pantatku." Dalam hidup ini, kamu bisa menyelamatkan banyak masalah. "Apa maksudmu?" tanya Chen yang tak terkalahkan dan mendongak. "Lihat," kata Wang Fugui dengan hati yang berat, "mengapa kamu sibuk dengan apa-apa? Jika kamu tidak peduli tentang itu." Chen Invincible menyela, "Matikan pantatmu." Wang Fugui. Hahaha. Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan, Xiao Yuji tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan, tetapi untungnya Chen Invincible telah mempelajari penggunaan kata-kata "tutup pantatmu." "Adapun apakah Anda dapat belajar untuk menutup pantat saya?" Ren Xiaosu berpikir bahwa Chen tidak terkalahkan dan mau belajar. Pagi berikutnya, Ren Xiaosu bangun pagi-pagi dan memanggang ubi jalar untuk dimakan. Banyak orang lebih suka tidur sebentar tanpa makan, tetapi kenyataannya, jika mereka tidak makan di pagi hari, tubuh akan kedinginan selama sehari. Ren Xiaosu melihat bahwa konsorsium King juga telah meningkat. Kombatan tidak sama dengan para pengungsi. Mereka didisiplinkan. Situasi pengungsi saat ini jauh lebih baik, beberapa orang masih mengalami demam, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Di sini, konsorsium King bergerak dan para pengungsi mengikutinya. Semua orang diam-diam mengikuti konsorsium King dan menyetrika hati mereka untuk mengikuti. Ren Xiaosu memandang para pengungsi dan menemukan bahwa Raja Leopard, yang dikalahkan oleh Chen tak terkalahkan, jatuh ke tanah kemarin. Wanita itu sudah berada di kerumunan dan tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada yang membantu berbaring di sini, itu pasti mati. Bahkan, menurut yang kurang beruntung, ia harus merawat wanita di penghalang, termasuk wanita bisa lepas dari penghalang karena bantuannya. Tetapi ketika dia dalam kesulitan, wanita itu akan menyerah dan mengabaikannya. "Dunia ini, saya tidak tahu siapa itu." Pada saat ini, Xiaosu memandangi konsorsium King. Hanya 2 mobil di konsorsium King yang perlahan-lahan mengendarai mobil. Mereka yang tidak bisa naik bus berjalan di samping kendaraan. Xiao agak terkejut, dia tahu bahwa Luo Wei benar-benar pergi ke tanah bukannya duduk di mobil. Bagaimana situasinya, apakah ini dimaksudkan agar tetap fit? Kemudian Xiao dengan hati-hati mengamatinya, tentara macam apa yang bisa duduk di dalam mobil? Pasti tidak ada orang yang lebih penting daripada Luo Wei. Pengamatan ini, Xiao akan tercengang. "Aku melihat tubuh truk pengangkut dan kendaraan off-road penuh dengan perban yang terluka dan amunisi setengah mobil. Senjata dan amunisi tidak boleh dibuang, bahkan jika Anda hanya bisa berjalan dengan benda-benda ini, itu adalah biaya hidup." Dan para prajurit membantu Rossi untuk berdiri di bawah blokade cacing manusia, jadi Luo Wei membiarkan mereka mengambil mobil dan tidak duduk sendiri. Masih ada beberapa orang yang terluka berjalan di tanah, karena mobil tidak dapat dipasang, dan kaki-kaki tidak di kereta. Namun, orang-orang yang terluka ini yang tidak naik bus tidak merasa tertekan atau marah. Ren Xiaosu bahkan merasa bahwa mereka masih tertawa dan bercanda. Sebelumnya Xiao berpikir bahwa Luo Wei akan mengarahkan yang terluka langsung dan bergegas ke penghalang ke-109, tetapi kenyataannya itu di luar dugaannya. Ini adalah perayaan kedua bersaudara, dan 2 bersaudara.
Tidak heran bahkan orang-orang luar biasa pun rela mati untuk perayaan itu. Faktanya, apa yang tidak diketahui Ren Xiaosu adalah bahwa Superman yang mati itu tidak disewa oleh King, yang adalah prajurit dari brigade pertempurannya, setelah dia terbangun. Dia menjadi pengawal pribadi King Yi. Pada malam hari, Xiaosu selalu memiliki perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan, sehingga saudara perempuan Xiao Yu melihat rasa malunya, saudara perempuan Xiao Yu penasaran. Apa yang terjadi dengan Xiaosu? Tidak ada, Ren Xiaosu menatap api unggun dan menggelengkan kepalanya, aku selalu merasa sedikit salah. Tetapi ketika itu tidak benar, dia tidak bisa mengatakannya. Rasanya seperti kembali ke Gunung Krisis. Malam itu gelap bagaikan tinta, seolah-olah sebuah sangkar akan datang. Pergi, Ren Xiaosu menghapus api unggun mereka, kita tidak bisa tinggal di sini malam ini. Dia berpikir untuk mempercayai instingnya, karena insting ini menyelamatkannya lebih dari sekali. Zhang Jinglin pernah berkata bahwa sebelum bencana, para ilmuwan telah membuktikan bahwa indera keenam itu nyata. Ketika Ren Xiaosu berdiri dan menginjak api unggun, para pengungsi di sebelahnya menatapnya dengan tatapan bingung. Hanya Jiang yang tidak menanggapi yang tercepat. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi, dia sudah mendesak para siswa untuk mengikuti. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu benar untuk mengikuti Ren Xiaosu. Seseorang bertanya-tanya, gila apa yang dimiliki bocah itu? Aku tidak tahu. Saudaraku, kemana kita akan pergi? Yan Liu Yuan bertanya. Aku tidak tahu, kata Ren Xiaosu. Tinggalkan di sini dan katakan itu. Tetapi ketika mereka baru saja meninggalkan tim pengungsi dan siap untuk melewati konsorsium King, Xiao Xiao tiba-tiba mendengar suara rantai berantai di tanah. Apalagi suaranya semakin dekat. Lari, Ren Xiaosu berbisik, dan di antara para pengungsi yang tak terhitung jumlahnya, mungkin hanya dia yang tahu apa yang ada di belakangnya. Ketika dia melihat yang padat masuk ke dalam tubuh eksperimentalnya sendiri di gunung, dia secara naluriah mundur dan melarikan diri, jadi dia bahkan kembali untuk menghadap konsorsium Qingxi. Pada saat itu, Ren Xiao tidak dapat memastikan berapa banyak tubuh eksperimental yang ada. Dia hanya tahu bahwa dia akan mati jika dia tidak lari. Dalam 2 hari terakhir, serigala dan tubuh eksperimental telah menjadi bayang-bayang hati Ren Xiaosu. Jika tidak ada 109 penghalang dalam sehari, bayangan hatinya tidak bisa dihilangkan. Dia berharap bahwa penghalang pada akhirnya akan menarik tubuh eksperimental dan serigala, tetapi sekarang tampaknya harapan hilang, mereka hanya bisa bergegas dan melarikan diri. Ren Xiaosu hanya sedikit bingung. Eksperimen aslinya hanya aktif di hutan. Bagaimana bisa habis? Wang Fugui dan yang lainnya tidak tahu mengapa Ren Xiaosu ingin lari, tetapi mereka secara sadar mulai memilih untuk mempercayai Xiaosu. Bagaimana dengan ubi jalar ini? Wang Dalong berteriak ketika dia berlari. Wang Fugui berbalik dan melambaikan semua ubi jalar yang dipegang Wang Dalong di tangannya, jika hidup sudah berlalu, aku akan melihat apa yang kau makan ubi jalar. Ayo ikuti Ren Xiaoxiao. Pada saat ini, rantai para pengungsi semakin keras dan semakin keras. Ketika Anda melihat ke belakang, Anda dapat melihat tubuh eksperimental yang merangkak dekat ke tanah seperti laba-laba. Ini seperti hantu. Baru pada saat itulah mereka mulai menjerit dan menjerit, lalu melarikan diri. Namun, populasi pengungsi terlalu besar, orang-orang di depan tidak tahu apa yang terjadi, orang-orang di belakang sudah mulai melarikan diri. Kerumunan saling bertabrakan dan tiba-tiba merobohkan banyak orang. Ada teriakan mengerikan di belakang kerumunan, ratusan badan eksperimental telah bergegas ke kerumunan dan mulai membunuh dan berburu. Begitu seseorang terbunuh oleh mereka, mereka tidak akan ragu untuk menerkam orang lain, tampaknya membunuh para pengungsi. Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa ada tubuh eksperimental berdiri tegak di belakang tubuh eksperimen dan menatap mereka dengan dingin. Pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa tubuh eksperimental ini sebenarnya diarahkan oleh orang lain. Mereka belum sepenuhnya kehilangan kebijaksanaan mereka. Bab 123. Harus dikorbankan. Karena Ren Xiaosu pertama kali mulai melarikan diri, tim mereka telah berlari di depan tim pengungsi. Selama waktu ini, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa tubuh eksperimental yang dia rasakan tidak seperti gunung. Lebih banyak.
Apakah karena letusan gunung berapi yang menyebabkan pengurangan? Namun, ini adalah hal yang baik. Siapapun yang ingin mati di gunung sebaik mungkin. Saat dia berlari dengan liar bersama tim, dia berteriak di konsorsium King jauh, jangan menembak, lari bersama. Ren Xiaosu ini khawatir bahwa konsorsium King menembaki semua orang tanpa pandang bulu. Pada saat ini, alis Ren Xiao berkerut. Jika konsorsium King membuat postur serangan, dia hanya dapat menggunakan bayangan untuk memaksanya keluar. Chen Invincible memandang Ren Xiaosu dan tiba-tiba berbisik, Tuan sangat pembunuh di dunia ini, tetapi tampaknya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada saat ini, Chen tak terkalahkan memandang ke belakangnya, hanya untuk melihat bahwa mereka sudah menjadi dunia berdarah di belakangnya, ketika tubuh eksperimental itu membunuh. Itu sangat brutal dan darah memercik. Tangisan dan jeritan bercampur, seolah-olah itu adalah api penyucian di belakang mereka. Nyeri. Inilah rasa sakit dunia. Tongkat emas di tangan Chen Invincible keluar, dan pikirannya tentang iblis dan iblis di dalam hatinya bodoh. Ada terlalu banyak badan eksperimental, dan dia tidak bisa memainkannya. Ren Xiaosu, yang menjaga Xiao Yuji di depan mereka tidak melihatnya. Pada saat ini, bayangan keemasan tak terlihat dari tubuh Chen yang tak terkalahkan tampaknya pecah. Itu adalah emas-emas dari kunci yang telah dicatat dalam perjalanan ke barat dan mahkota emas sayap Phoenix. Tapi sebelum aku bisa menunggu sampai keluar, dia memiliki cincin emas di kepalanya. Kemudian baju besi kunci emas menghilang dengan mahkota emas ungu sayap Phoenix. Chen Invincible berdiri di tempat yang sama dan memandangi penampilan garang tubuh eksperimental. Lupakan saja, aku masih pergi ke surga untuk menyelamatkan para prajurit dengan lebih baik. Tuan menungguku. Setelah Chen yang tak terkalahkan berbalik dan berlari. Ren Xiaosu berbalik dan berteriak ke Chen Invincible, magang, bantu semua orang dengan barang bawaan. Ketika pelarian semacam ini, Wang Fugui dan Wang Dalong, Xiao Yuji, jika mereka diseret dengan barang bawaan, saya khawatir mereka tidak akan menjalankan para pengungsi itu. Dan kekuatan Chen yang tak terkalahkan bahkan lebih besar daripada Xiao Su, jadi sesuatu tidak menjadi masalah. Pada saat ini, konsorsium King telah menemukan kekacauan. Meskipun para pengungsi menghalangi penglihatan mereka dan membuat mereka tidak tahu apa yang terjadi, Luo Qi tidak ragu-ragu pada saat yang kacau ini. Dia langsung memesan King. Semua pejuang konsorsium dengan cepat mundur. Jadi ketika para pengungsi bergegas, konsorsium King masih berada di garis depan. Ketika Luo Hao melarikan diri, dia berteriak kepada orang-orang di mobil, kamu duluan, mengemudi cepat. Yang terluka di dalam mobil terdiam. Seseorang berkata, kami tidak bisa meninggalkanmu. Luo Wei tersentak dan berkata, berguling, sekelompok orang yang terluka memberi sesuatu kepada Lao Su. Pada saat ini, orang-orang yang terluka di dalam mobil berada di posisi yang lebih tinggi. Mereka sudah dapat melihat tubuh eksperimental di belakang para pengungsi yang memanen kehidupan mereka dengan sangat efisien. Kejar. Jika tubuh eksperimental dapat tertarik pada manusia yang tidak berlari kencang, tubuh eksperimental ini tidak jatuh cinta pada makanan yang telah mati, tetapi untuk membunuh semua orang. Pada saat ini, teori bahwa Anda hanya perlu berlari lebih cepat dari rekan setim tidak lagi berguna, dan semua orang akan mati. Mereka yang terluka tidak menerima perintah Luo Wei, tetapi dengan tegas berhenti, dan kemudian senjata api di mobil itu diturunkan ke tanah. Orang kepercayaan Luo Xin, Tang Zhou memerintahkan para pejuang untuk segera membuka garis pertahanan penembakan. Datanglah kedua orang dan lindungi bos agar tidak keluar dari mobil. Pilihan Tang Zhou benar. Hanya sepertiga dari mereka yang dapat naik mobil, dan 2/3 sisanya tidak dapat menjalankan eksperimen ini. Tingkat kematian populasi pengungsi sangat cepat, dan tidak mungkin memberi mereka waktu. Tang Zhou sangat jelas bahwa mereka tidak mungkin membunuh tubuh eksperimental, karena ketika King Yu meraih tubuh eksperimental pertama, ia menyinkronkan data tubuh eksperimental ke Luo Wei. Karena itu, seseorang harus berkorban saat ini. Apa yang kamu tunggu? Menunggu untuk mati bersama. Tang Zhou berkata dengan dingin, dia memerintahkan 2 tentara muda untuk berkata, kamu bawa bos pergi. Dia memilih kedua prajurit ini untuk memberi mereka jalan hidup, karena mereka masih muda dan belum punya waktu untuk menikmati hidup.
Para prajurit lainnya diam, dan mereka juga tahu konsekuensi dari tetap tinggal, tetapi tidak ada yang menentang keputusan Tang. Rumput, lepaskan Laozi. Luo Wei dibawa keluar oleh dua tentara. Dia cemas pada waktu itu, mengatakan bahwa dia harus membebaskan diri dari tahanan dua tentara. Apakah kamu ingin memberontak? Aku tidak melakukannya. Melewati pembelot. Tang Zhou tersenyum dan berkata, terima kasih dan Bos King untuk perawatan tahun-tahun ini, katanya kepada dua prajurit muda, cepat bawa bos ke mobil. Pada saat ini, Xiao Su hanya membawa saudara perempuan Xiao Yu ke depan konsorsium King, Jiang Wu juga mengikuti para siswa dengan cermat, tetapi para prajurit konsorsium King tidak peduli pada mereka. Tetapi secara langsung membiarkan mereka dan beberapa tersebar. Para pengungsi melewati celah-celah dalam posisi defensif. Tang Zhou dengan tenang melihat ke depan, para pengungsi didorong oleh tubuh eksperimental, semakin dekat dan lebih dekat dengan mereka, dia harus menunggu waktu terbaik. Tim tempur pertama siap menembak, tim tempur ke-6 siap untuk memperbaiki, orang yang terluka bertanggung jawab untuk mengirimkan amunisi, Tang Zhou dengan tenang mengencang di telinga prajurit. Hanya untuk melihat Tang Zhou membuka kotak dari tanah, sebenarnya dari dalam keluarkan peluncur granat roket pendorong. Tang Zhou tersenyum bahagia, untungnya, kami membawa barang-barang ini. Para pengungsi telah dipanen oleh badan eksperimen hanya dalam beberapa menit, ketika Tang Zhou berlutut dan membanting peluncur roket RPG di bahunya. Pada saat tubuh eksperimental pertama muncul dalam visinya, Tang Zhou dengan tenang berkata tembak. Dengan ledakan, granat itu keluar dari bahunya. Kekuatan yang meletus pada saat itu, seperti deru para dewa, menghantam dari vertikal. Ren Xiaosu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa para prajurit dari konsorsium Qingxi ini memiliki ketenangan dan ketenangan yang unik dalam menghadapi hidup dan mati. Itu harus menjadi adegan yang sangat menyentuh, tetapi pihak lain tidak ada hubungannya dengan itu, seperti melakukan hal kecil sepele. Luo Wei diseret ke kendaraan off-road oleh dua tentara, dan kemudian kendaraan off-road siap untuk pergi ke penghalang 109. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan Ren Xiao tiba-tiba melihat bahwa kedua sayap memiliki tubuh eksperimental dan tidak tahu kapan mereka sudah dekat, dan jumlahnya hanya. Badan-badan eksperimental ini disapu dari sisi konsorsium King. 4 dari mereka langsung terbang dari belakang ke Tang Zhou. Pada saat ini, Xiao Su tahu bahwa Tang Zhou telah selesai. Bab 124, 10.000 tahun dari sekarang. Bahkan jika mereka memiliki senjata panas yang kuat, begitu garis pertahanan dipatahkan oleh tubuh eksperimental, para pejuang konsorsium King tidak akan lagi bertahan. Beberapa tentara menembaki tubuh eksperimental, dan sebagai hasilnya, tubuh-tubuh eksperimental itu dengan cepat dihindari, dan sangat sulit bagi peluru untuk menembak mereka. Tiba-tiba, saya melihat seorang lelaki yang terluka tiba-tiba bergegas, dan memeluk kaki-kaki tubuh eksperimental. Dia memegang sebuah granat di tangannya. Dengan suara keras, tubuh yang terluka dan tubuh eksperimental terbang bersama, dan Xiao Xiao menemukan bahwa bahkan tubuh eksperimental tidak dapat menahan kekuatan granat ini. 4 badan eksperimental yang bergegas ke garis pertahanan segera menjadi berkepala 3, yang memungkinkan Tang Zhou bernafas. Apa yang membuat gerakan Xiao Su paling baik adalah bahwa orang yang terluka yang mati karena kematian tenang sebelum kematian, tidak ada perasaan tragis dan kuat. Dan tidak ada yang namanya pernyataan heroik, seolah-olah dia hanya menyelesaikan tugas sepele. Ren Xiao Su tidak lagi melihat konsorsium Qingxi telah meninggalkannya terlalu banyak keraguan. Dia memandangi tubuh-tubuh eksperimental yang tersisa, dan ada pengejaran kilat dari arah kendaraan off-road. Ketika bertabrakan dengan kendaraan off-road, Ren Xiaosu bahkan bisa melihat proses deformasi tubuh. Lain kali ketika kendaraan off-road kehilangan keseimbangan, badan eksperimen tidak punya apa-apa. Tubuh eksperimen naik dari tanah dan menggelengkan kepalanya, kemudian melompat ke badan mobil dan mulai merobek besi di luar tubuh, seolah-olah melepaskan mobil secara langsung. Namun, Ren Xiaosu belum dapat menonton adegan ini, karena masih ada 4 badan eksperimental yang dikelilingi oleh mereka, dan mereka telah bergegas menuju Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata, Chen tidak terkalahkan, Anda pergi ke kanan. Ketika suara itu jatuh, tangan Ren Xiaosu sudah memegang pisau hitam di kekosongan, dan pisau hitam itu sepertinya ditarik keluar dari kekosongan.
Dalam sekejap, pisau hitam memenuhi tubuh eksperimental di sisi kiri. Tubuh-tubuh eksperimental seperti tahu, dan dipotong oleh pisau hitam. Wang Fugui di antara para kaisar melihat adegan ini tiba-tiba terpana. Asli Xiaosu benar-benar hebat. Apakah itu kecepatan Ren Xiaosu atau kekuatan Ren Xiaosu? Dia sudah melampaui kategori fana. Faktanya, Ren Xiaosu tidak panik ketika menghadapi benda percobaan, karena dia sudah bertarung dengan benda ini. Sekarang keempat benda eksperimental ada di samping, persis sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini Chen Invincible membantunya berbagi tekanan. Ren Xiao, Anda bahkan tidak perlu membiarkan bayang-bayang berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya khawatir bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja melukai Yan Liuyuan selama pertempuran. Lagi pula, Yan Liuyuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan tubuh eksperimental. Dalam sekejap, tangan Xiaosu jatuh, dan tubuh eksperimental sudah ceroboh. Dia berteriak kepada Wang Fugui dan yang lainnya, kamu harus berlari ke depan. Apakah itu Wang Fugui atau Jiang Wohe dan murid-muridnya, bahkan Yan Liuyuan, mereka semua takut dengan penampilan horor eksperimental. Eksperimen ini terlihat seperti seseorang, hidung, mulut, lengan, dan tubuh yang sama dengan manusia. Terlepas dari perilaku atau keadaan sengit, pihak lain sudah sama dengan binatang buas. Ren Xiaosu melihat bahwa mereka tidak merespons dan mereka berteriak lari. Pada saat ini, Yan Liuyuan pertama bereaksi, pergilah, jangan tinggal di sini dan menjadi beban saudaraku. Wang Fugui berlari bersama Yan Liuyuan, dan pikirannya masih menggemakan kata-kata Yan Liuyuan. Tampaknya menurut pendapat Yan Liuyuan, mereka tidak bisa membantu Xiaoxi. Bahkan jika Wang Fugui memiliki senjata di tangan mereka. Ren Xiaosu melihat bahwa pelarian mereka dari awal kehidupan mereka sedikit lega, tetapi krisis tidak benar-benar terangkat. Perlu diketahui bahwa masih ada banyak badan percobaan di belakang mereka yang telah dicegat sementara oleh tentara dari konsorsium dinasti Qing seperti Tang Zhou. Tetapi pertahanan mereka telah dipatahkan oleh tubuh eksperimental dari belakang. Sangat sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan bertahan. Melihat bahwa Tang dan garis pertahanan orang lain mulai mengendur, kelompok badan eksperimental yang mengejar para pengungsi sudah bergegas masuk ke formasi mereka. Alis Ren Xiaosui ketat, bahkan jika mereka dapat berhenti sebentar di Tang Zhou, bisakah saudara perempuan Xiaoyu berlari kencang? Saya takut semua orang tidak akan bisa berlari untuk waktu yang lama, dan akan ditangkap oleh kelompok badan eksperimen ini. Ren Xiaosu memandangi tubuh eksperimental yang tersisa. Tampaknya temannya baru saja terbunuh dan ragu-ragu. Jadi belum diangkat kembali untuk menyerang, tetapi perlahan-lahan mundur. Ren Xiaosu tidak bermaksud untuk terlibat dengan itu. Dia melihat sisi Chen yang tak terkalahkan, dan hasilnya ternyata adalah dia. Saya melihat bahwa dua tubuh eksperimental yang menghadap Chen Invincible semuanya telah terbaring di tanah, dan Chen Invincible sendiri menginjak tubuh eksperimental dengan satu kaki. Dan satu tangan dengan santai meletakkan cincin emas di bahunya, perasaan diri. Terlihat sangat kokoh. Ini membuat Ren Xiaosu sangat terkejut, karena hubungan antara peluru tidak dihalangi sebelumnya, sehingga pikiran bawah sadar Ren Xiaosu merasa bahwa ketidakmampuan Chen mungkin tidak begitu kuat. Tapi sekarang lihat lagi, kekuatan lawan mungkin jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Sangat disayangkan bahwa dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pertempuran Chen yang tak terkalahkan, jadi dia tidak bisa membuat penilaian terperinci. Dengarkan saja, Chen Wudi berkata, mulai sekarang, 10.000 tahun, Anda akan ingat nama saya, nama saya. Ren Xiaosu tidak bernafas, jangan tinta. Oh, ekspresi Chen yang tak terkalahkan langsung ditarik ke bawah. Tiba-tiba, Xiaosu mendengar seseorang meneriakkan sesuatu, dan suara itu adalah raungan dari kereta yang terbalik. Pada saat ini, Xiaosu menemukan bahwa tubuh asli yang telah merobek besi tubuh telah menghilang, tetapi kendaraan off-road terus bergetar. Dan tampaknya tubuh eksperimental telah masuk ke dalam kendaraan off-road. Simpan, masih belum diselamatkan. Di dalam mobil, duduk di konsorsium Luo, dan konsorsium Qing sendiri akan membunuhnya. Pada saat ini, tidak baik membiarkan Xiaosu memegang tangan Luo Wei. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Tidak, Anda bisa menghemat.
Namun, sebelum penyelamatan, Ren Xiaosu pertama kali melemparkan tubuh eksperimental yang baru saja dia retas ke jarak jauh. Lagi pula, jejak pinggang itu terlalu jelas. Jika Luo Hao melihatnya, Luo Wei mungkin akan segera menyadari bahwa dia itulah orang yang ada di gunung. Luo Wei tidak tahu bahwa ada beberapa badan eksperimental di luar. Ren Xiaosu akan memberitahunya bahwa dia hanya memiliki 2 kepala dan bahwa dia dibunuh oleh Chen yang tak terkalahkan. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaosu bergegas, dia melihat melalui celah di dalam mobil bahwa mobil itu penuh darah. Sosok gemuk dipelintir bersama di dalam mobil dan tubuh eksperimental. Tetapi itu tidak akan mampu menahannya. Sosok gemuk adalah Luo Wei, dan 2 orang lainnya di dalam mobil takut bahwa mereka telah dibunuh oleh tubuh eksperimental untuk melindungi Luo Qi. Darah di dalam mobil berasal dari mereka. Pada saat ini, Chen Invincible benar-benar bergegas, kedua tangan meraih retakan di badan mobil, dan mendengus, mobil itu terkoyak keras. Tangan, kata Ren Xiaosu kepada Chen Invincible. Hanya untuk melihat Chen Invincible mendapat perintah dan kemudian mengambil tongkat emas dan menghancurkan kepala tubuh eksperimental dari balik tongkat. Darah kuning pucat memercik wajah Luo Yan. Bab 125. Hidup stres. Alasan mengapa millet kecil ini ingin menyelamatkan Luo, adalah untuk menyelamatkan pikiran untuk melewati penghalang Luo Yijin 109. Sebelum adegan Rossi dan para prajurit dalam harmoni, dia terlihat di mata Xiao Su, dan dukungan dari pejuang konsorsium King untuk Luo Wei dan King Yu dapat merasakan. Orang yang didukung semacam ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena itu, Ren Xiao Su juga berpikir, bisakah rahmat penyelamat ini menyelesaikan kebencian sebelumnya? Jika itu tidak bisa diselesaikan, maka belum terlambat bagi Xiao Su untuk bunuh diri. Dia juga berpikir apakah akan menyembunyikan identitasnya, seperti mengubah namanya atau sesuatu, tetapi kemudian dia ditolak oleh Ren Xiaosu, karena Luo Wei telah melihat Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji. Saudaraku, ambil gagangnya. Luo Yan menyeka wajahnya dan berkata, aku tidak bisa keluar. Ren Xiaosu mengeluarkan Rossi dari mobil, cepat, badan eksperimen akan segera menerobos garis pertahanan. Akibatnya, setelah mengatakan ini, Luo Yi melepaskan diri dari Ren Xiaosu, dan menatap Tang Zhou di pihak mereka, di mana mereka hampir kewalahan oleh badan eksperimental. Suara tembakan intensif terdengar di garis, dan ledakan granat terdengar dari waktu ke waktu. Badan eksperimen tidak dapat menembus garis pertahanan konsorsium King untuk sementara waktu. Pertempuran ini cukup untuk melihat betapa menakjubkan literasi pertempuran para pejuang konsorsium King. Ren Xiaosu berkata dengan tenang, mereka belum menyelamatkan. Jika kamu bergegas kembali sekarang, mereka akan mati. Luo Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak, terima kasih telah menyelamatkan saya, tapi saya tidak bisa pergi. Ren Xiaosu dapat melihat bahwa Luo Wei benar-benar prihatin dengan kelompok prajurit ini, jika tidak pihak lain tidak akan mendengar badan eksperimen untuk menerobos garis pertahanan. Reaksi pertama adalah melihat apakah ada sesuatu tentang tentaranya. Ini berbeda dari gambar konsorsium dalam imajinasi Ren Xiaosu, dia pernah berpikir bahwa pihak lain adalah sekelompok hewan berdarah dingin. Chen Invincible menoleh untuk melihat Ren Xiaosu dan bertanya, mereka sudah lari jauh, dan apa yang kita lakukan sekarang? Ayo pergi, Ren Xiaosu memandang Luo Wei dan memutuskan untuk menyerah secara langsung. Pada saat ini, Luo Wei sudah berlari ke garis pertahanan para pejuang. Dia tidak bisa mati bersama Luo Wei karena dia ingin memasuki penghalang. Ren Xiaosu dapat melihat bahwa Luo Wei sangat ketakutan. Siapapun akan sangat takut. Sekarang para pengungsi telah sepenuhnya dimusnahkan, hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melarikan diri. Ini telah menjadi tempat mati. Tapi Ren Xiaosu tidak bisa mengerti sedikit, mengapa pria gemuk ini bisa mengatasi ketakutannya dan lari kembali ke kematian. Ini tidak harus dilakukan, itu akan benar-benar mati ketika Anda kembali. Namun, ketika Ren Xiaosu bersiap untuk pergi, suara yang jauh tiba-tiba datang dari serigala. Serigala ini berteriak pada saat ini sangat tiba-tiba, dan hati Ren Xiaosu tenggelam. Apakah akan memperburuknya?
Yang mengejutkannya adalah ketika serigala menjerit, tubuh eksperimental secara bertahap berhenti, dan kemudian dengan cepat mundur, dan dalam 1 menit, mereka semua meninggalkan medan perang. Apa situasinya? Ren Xiaosu berdiri di tempat yang sama dan melihat pemandangan ini. Dia ragu, apakah badan-badan eksperimental ini takut pada serigala. Awalnya, Xiaosu berpikir bahwa kedatangan serigala lebih buruk, tetapi tidak menyangka bahwa kelompok serigala ini memiliki efek check and balance pada tubuh eksperimental. Ren Xiaosu tidak ingin tahu apa yang terjadi antara serigala dan tubuh eksperimental. Dia hanya berharap untuk mencapai penghalang 109 dengan aman. Dia berkata kepada Chen Invincible, "Invincible, kamu pergi ke Wang Fugui dan mereka." Chen Wudi tertegun, "Siapa itu Wang Fugui?" "Kamu pergi dan berteriak pada mereka. Jangan kembali, jika ada situasi, terus melarikan diri," kata Ren Xiaosu. Ini belum lagi bahwa nomor undang-undang tidak cukup baik. Kentut tak terkalahkan Chen telah hilang, dan Ren Xiaosu kembali ke konsorsium King di belakang Luo. "Bos akan kembali." Tang Zhou miring pada tubuh dan tersentak, "Kamu pergi dengan cepat, mereka mungkin akan segera kembali." Roland berada di sebelah Tang Zhou. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tentara yang mengikutinya untuk melarikan diri dari penghalang sudah meninggal lebih dari 90%. 5 atau 6 orang yang tersisa, semua orang terluka parah, dan itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika mereka belum mati, mereka tidak dapat menemukan penghalang ke-109. Kekejaman tubuh eksperimental itu sangat mengejutkan. Luo Wei berkata di samping Tang Zhou, "Apakah ada yang perlu dijelaskan?" Tang Zhou tersenyum dan tersenyum, "Bos mengatakan bahwa Anda harus pergi ke 109 penghalang untuk meminta kami memperhatikan dunia bunga dan bunga ini dengan baik. Kami takut tidak bisa pergi, dan bos akan bermain untuk kami." Luo Wei agak malu, "Kalau begitu aku takut aku harus mati di penghalang 109. Keduanya tiba-tiba tertawa, seolah-olah mereka sedang berbicara tentang lelucon lucu. Pada saat ini, Tang Zhou tiba-tiba berkata, "Kami tidak menyesalinya." "Yah," bisik Luo Wei. "Itu, aku menyela." Ren Xiaosu memandang kedua pria hebat itu dan tidak bisa menahannya, mereka sebenarnya tidak harus mati. Tang Zhou dan Luo Wei tiba-tiba berhenti, dan mereka menatap Ren Xiaosu pada saat yang sama. Tang Zhou tersenyum dan berkata, "Saudara-saudara kecil tidak membuat lelucon, darahku tidak bisa berhenti." Namun, Ren Xiaosu tidak peduli dengan mereka, tetapi langsung mengeluarkan botol porselen kecil. "Saya adalah obat untuk trauma. Saya lega, Anda tidak bisa mati, tetapi saya tidak mengobati penyakitnya." Ren Xiaosu memandang Luo Wei, "Sebagai imbalannya, saya ingin Anda membawa kami ke penghalang 109 dan mendapatkan status penduduk yang sah." Luo tidak peduli dengan kalimat terakhir, tetapi menatap obat hitam di tangan Ren Xiaosu. Botol porselen ini memiliki perasaan. Ekspresi Luo Wei berangsur-angsur berubah dari tenang ke kaget, "Bisakah ini menyembuhkan trauma?" "Tunggu, Anda adalah tangan yang baik untuk meremajakan Xiaosu." Peremajaan tangan khusus Tuhan, ketika memikirkan spanduk, Ren Xiaosu hampir membalikkan kakinya ke Luo di tanah. Untuk mengetahui bahwa Ren Xiaosu sekarang menjadi salah satu target konsorsium King, Luo Wei tidak berharap Ren Xiaosu muncul di sini, tetapi juga menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Luo Xin ingat bahwa seseorang pernah menyebut bahwa Ren Xiao adalah seorang dokter di kota, yang membuatnya melihat harapan. Melihat bahwa Tang dan orang lain perlu menjadi Xiaosu untuk menyelamatkan, Luo Wei dengan tegas meletakkan identitasnya, dia berkata kepada Ren Xiaoshuang, "Kami memiliki hubungan ini, selama Anda menyelamatkan mereka, berapa banyak orang yang ingin Anda masukkan penghalang?" Ren Xiaosu tertegun, "Apa hubungan kita?" Luo Wei juga ditanya, dia berkata untuk waktu yang lama, hubungan dokter-pasien. Ren Xiaosu diam-diam melemparkan 3 botol kecil obat hitam ke Luo Wei, noda pada luka mereka. Luo Wei ragu-ragu, apakah ada efek samping? "Tidak, kamu cepat memberi mereka obat." Ketika tubuh eksperimental atau kelompok serigala datang, tidak ingin hidup. Ren Xiaosu tidak sabar. Bahkan, dia memperlakukan Tang Zhou dan yang lainnya untuk mengobati luka.
Di sisi lain, dia ingin membiarkan Luo Yucheng perasaan saya sendiri. Di sisi lain, sekarang kendaraan off-road telah terbalik, tetapi truknya masih bagus. Ketika orang-orang ini disembuhkan di Tang dan Zhou, ia bisa membiarkan Tang Zhou dan yang lainnya mengemudi truk dan membawa Yan Liuyuan ke mereka. Dengan cara ini, semua orang akan jauh lebih mudah. Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat sesuatu, kamu tidak akan terluka, lalu pikirkan bagaimana cara menangkapku. Tidak akan, kata Luo cepat dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tujuan utama yang ingin kita tangkap adalah Su Xianchu. Kamu hanya mengambilnya. Ren Xiaosu terlihat aneh, itu bagus. Dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya, kakak Su Xianchu tidak bisa membantu. Meskipun ini dapat menyebabkan Su Xianchu, tetapi apa yang dapat dilakukan Xiao Xiaosu, dia tidak dipaksa oleh kehidupan. Terima kasih sudah menyimak channel Dongeng Donghua ini. Lanjut. Bab 126. Orang gila mengatakan bahwa dia bukan orang gila. Ketika obat hitam diterapkan pada luka di Tang Zhou, dia merasa seperti kembali dari neraka ke dunia. Kemampuan menghilangkan rasa sakit yang diberikan oleh obat hitam sangat ajaib dan disertai dengan perasaan dingin. Tang Zhou mendongak dan menatap Ren Xiaosu dan terkejut, apakah ini jenis obat yang biasanya dimakan bos? Luo Wei tidak memiliki udara yang baik, jangan bicara, bisa mati, beri aku penutup. Siapa yang bisa mengemudi di orang yang terluka ini? Ren Xiaosu menyela mereka dan berkata, jika Anda tidak ingin mati, cukup mengemudi truk dan pergi dari sini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera tutup mulut, dan orang yang terluka yang masih bisa bertindak berjuang untuk berdiri dan naik ke posisi mengemudi truk. Ren Xiaomei mengerutkan kening dan berkata kepada Luo Wei, kamu tidak bisa mengemudi, dia tidak bisa membuka keadaan ini. Sudah mati. Luo Wei berkata tanpa daya, aku tidak akan menyetir. Kamu tidak bisa mengemudi. Ren Xiaosu merasa luar biasa, kamu orang besar di penghalang, bahkan mengendarai mobil. Tidak ada hubungan yang tak terhindarkan antara pria besar dan mobil mengemudi, kata Luo tanpa kata-kata. Oh salah, ada koneksi, karena saya biasanya tidak perlu mengendarai mobil saya sendiri ketika saya keluar, jadi saya tidak perlu belajar mengemudi. Ren Xiaosu sekarang memiliki waktu untuk menjadi miskin bersamanya, cepat dan naik bus. Dalam catatan konsorsium King, Ren Xiaosu masih hanya seorang emigran yang relatif besar, dan Su Xianchu adalah orang yang paling berbahaya. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika kendaraan yang dikendarai oleh Xiaosu dan Chen tak terkalahkan untuk membunuh tubuh eksperimental, Luo Wei juga menghitung beberapa kali. Dan tubuh eksperimental yang dilemparkan ke kendaraan off-road dengan total 3 tewas. Menurut alasannya, Xiaosu tidak memiliki kemampuan ini. Luo Wei tiba-tiba teringat bahwa pria muda yang baru saja menjabat sebagai Xiaosu tampaknya akrab dengannya. Namun, suasana hati kaisarnya tidak datar, tetapi dia tidak memikirkan siapa pihak lain. Segera, kendaraan melaju ke posisi di mana Xiao Yuji berada di posisi itu. Ren Xiaosu menemukan kepalanya dari ember belakang truk pengangkut dan berkata, naik bus. Jiang tidak berdiri di tempat yang sama dan memandang Yan Liuyuan. Mereka naik ke mobil satu persatu. Dia ragu-ragu, bisakah kita membiarkan kita pergi juga, atau membiarkan siswa naik, jangan khawatirkan aku. Karena Jiang tidak merasa bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Ren Xiao, mereka tidak membiarkan mereka naik bus. Itu semua adalah kalimat, jadi dia punya permintaan seperti itu. Ren Xiaosu memandang Jiang Wu, dan dia berhenti dan berkata, awalnya kamu naik bus bersama. Terima kasih. Terima kasih. Jiang tidak bersemangat. Dia mendesak para siswa, semua orang harus naik bus dan ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ini adalah berkah kehidupan. Sekelompok siswa naik ke mobil. Bagian belakang truk pengangkut sangat besar. Cukup untuk duduk begitu banyak orang. Hanya Luo Wei yang duduk di sudut dan berbisik, apakah ini bukan mobil saya? Menurut Anda bagaimana semuanya seperti Xiaosu? Tetapi situasinya lebih kuat daripada orang-orang, Luo Wei telah menyadari bahwa pada saat ini, di antara mereka, Ren Xiaosu memiliki keunggulan absolut. Tepat ketika Xiaosu memberi Tang Zhou luka mereka juga membayar senjata mereka semua. Pada saat ini, setiap kali seorang siswa muncul, dia akan mengatakan beberapa patah kata kepada Ren Xiaosu.
Ren Xiaosu menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 20 koin terima kasih saat ini. Bahkan setiap siswa dengan tulus berterima kasih. Terkadang, Xiaosu berpikir, mungkin guru Jiang yang memengaruhi mereka. Guru perempuan ini adalah orang biasa dalam bencana, tetapi menunjukkan sisi paling mulia dari sifat manusia. Ini membuat Ren Xiaosu, yang tumbuh di lingkungan kota pasar yang semrawut, agak iri. Sekarang, dengan rasa terima kasih dari Tang Zhou dan Luo Wei sebelumnya, Ren Xiaosu telah mengambil 56 koin terima kasih. Saya harus mengatakan bahwa koin terima kasih dari misi cabang ini jauh lebih cepat daripada misi sebelumnya. Ketika semua orang naik bus, truk mulai lagi dan semua orang diam di dalam mobil. Setelah perampokan, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Hanya setelah mengalami kematian mereka akan lebih bersemangat untuk hidup. Xiao Yuji dan Yan Liu Yuan mengambil makanan dari tas dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu. Mereka tahu bahwa Ren Xiaosu membutuhkan makanan untuk menambah energi setelah mereka mengalami pertempuran. Yang lain menelan seteguk air ketika mereka melihat makanan, tetapi tidak ada yang berani membuka makanan, bahkan Roshi tidak berbicara. Namun, pada saat ini, Luo Wei menatap Chen Wudi, tiba-tiba matanya menyala, dan dia akhirnya ingat siapa Chen yang tak terkalahkan. Apakah kamu bukan orang gila di rumah sakit jiwa ketiga? Luo Wei duduk tegak, kamu memanggil. Ya, kamu adalah Chen Invincible. Sebagai pengendali sebenarnya dari penghalang, bagaimana mungkin Luo Yi tidak tahu keberadaan rumah sakit jiwa ketiga, dan setiap informasi tentang penahanan yang dipenjara akan dilaporkan kepadanya. Informasi dalam dokumen ini sangat rinci, bahkan termasuk mereka yang luar biasa. Jalani hidup, juga kata-kata dan perbuatan. Bahkan untuk konsorsium Kingshi, yang luar biasa juga merupakan sumber daya yang sangat penting. Apakah itu pemanfaatan atau penelitian, tidak mungkin bagi konsorsium Kingshi untuk mengabaikan keberadaan yang luar biasa. Jadi pada saat ini, Luo Yi juga menemukan satu hal, siapa yang membunuh tubuh eksperimental sebelumnya. Namun, apa yang dia lihat adalah apa yang Xiao Xiao ingin dia lihat. Pada saat ini, Chen Invincible memandang Luo Wei. Sebelum dia tidak melihat Luo Wei dengan hati-hati, dan wajah Luo yang diwarnai dengan darah kuning. Sampai sekarang, Luo Wei menyeka wajahnya dengan bersih dan Chen tidak terkalahkan. Saya mengenali Luo Wei, ini kamu, berlarian. Aku bergegas ke kakimu. Luo Wei tidak pandai pada saat itu. Dia telah membaca perjalanan ke barat, kamu tidak ingin berbicara dengan orang gila, yang bergegas. Ren Xiaosu memandang Luo Wei, dia ingat bahwa Chen Invincible sepertinya ingin bertarung, yang akan mengatur nama monster untuknya. Chen Invincible memandang Luo Xiao dengan kekecewaan, tapi masalah Anda memanggil saya langsung di masa depan, dan saya bukan orang gila. Luo Wei tidak memiliki udara yang baik, orang gila itu berkata bahwa dia bukan orang gila. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah dewa yang hebat untuk melindungi Tuan dari surga barat. Maka kamu harus memiliki tuanmu. Mobil itu sepi, diikuti oleh Ren Xiaosu memandang Luo Wei, aku tuannya. Wang Fugui, akulah 8 cincin. Pandangan Wang Dalong adalah antara Wang Fugui dan Ren Xiaosu. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, saya seorang sate. Luo Wei. Berapa banyak penyakit mental yang ada di mobil ini? Luo Wei terpaksa pada saat itu, apakah kamu serius? Tiba-tiba pengemudi di kursi pengemudi berteriak, ada situasi di depan. Ketika dia baru saja selesai berbicara, Ren Xiaosu mendengar rem yang tajam, seolah-olah pengemudi melihat adegan yang sangat luar biasa. Bagaimana situasinya? Ren Xiaosu bertanya pelan. Ada beberapa mobil di depan, jawab pengemudi itu. Tidak, ada beberapa mobil yang telah rusak. Tampaknya berasal dari penghalang 109. Bab 127, menghalangi hak tinggal yang sah. Kendaraan yang rusak. Setelah mendengar isi dari pidato pengemudi, banyak orang di dalam mobil tertegun, bagaimana mungkin ada mobil di sini? Kamu tinggal di mobil, kata Ren Xiaosu kepada Yan Liu Yuan, tak terkalahkan, biarkan aku pergi dan melihat. Mobil telah berhenti, dan Xiaosu melompat keluar dari mobil dan menemukan bahwa Luo Wei juga melompat turun. Mereka bertiga perlahan-lahan bergerak ke depan, tetapi sebelum mereka sampai di dekat, Ren Xiaosu sudah mencium bau darah di udara.
Seperti kata pengemudi, ada 3 mobil di depan jalan, tubuhnya rusak dan darah menetes. Hati-hati, kata Ren Xiaosu. Ketika dia berbicara, dia dengan hati-hati mengamati jalan terdekat dan ingin melihat apa yang menyerang tim. Aneh, kata Luo ingin tahu, ini benar-benar penghalang ke-109, tapi bagaimana mereka bisa mengirim mobil keluar saat ini, atau pergi ke arah penghalang ke-113. Pada saat ini, Luo Wei tidak tahu bahwa polisi mengancam 109 penghalang. Sehingga manajer Lu Yuan harus mengambil keuntungan dari tekanan konsorsium Li untuk mengirim pasukan swasta kecil untuk mencari jejak Luo. Hanya di tengah jalan, ketiga mobil itu terpelintir dan berhenti di jalan. Mereka tidak melihat mayat itu, dan mereka hanya bisa melihat tanda berdarah yang mengarah ke kegelapan di kedalaman belantara. Noda darah itu telah mengering, dan Xiao Xiao melihat warna darahnya. Pertempuran ini mungkin terjadi setengah hari yang lalu. Tunggu, Ren Xiaosu melihat rambut putih di tanah, dan kemudian wajahnya berubah, ini adalah serigala. Ketika dia mengatakan bahwa Xiaosu akan mengambil Chen yang tak terkalahkan dan mundur, dia akhirnya mengerti bagaimana darah di tanah ke hutan belantara terjadi. Darah yang ditinggalkan oleh serigala lah yang mati ketika dia mati. Bagaimana serigala muncul di sini setengah hari yang lalu? Bisakah Xiao Yu tidak bisa berpikir banyak, dia hanya ingin kembali ke mobil dan pergi dari sini. Tunggu aku. Luo Yan berteriak dengan suara rendah, dan Ren Xiaosu melihatnya berlari sepanjang jalan ketiga mobil, sepertinya menemukan sesuatu di dalam mobil. Saat berikutnya, Luo Wei mengeluarkan perangkat yang belum pernah dilihat Xiaosu, ketemu. Ketika 3 orang kembali ke mobil, Ren Xiaosu bertanya, apa yang baru saja Anda cari di mobil mereka? Hei, kata Luo sambil tersenyum, telepon satelit. Kuharap kode PIN masih awal 1111, kalau tidak aku tidak bisa menggunakannya. Aku semua keberuntungan judi. Ren Xiaosu meliriknya, ternyata ini adalah telepon satelit legendaris. Namun, apa kode PIN yang Luo Wei katakan, Ren Xiaosu benar-benar bahkan tidak mendengarnya. Kendaraan mulai lagi, tetapi setelah melihat bahwa Luo Wei memasuki 1111 di telepon satelit, dia terkejut, ya. Kemudian dia memutar nomor-nomor dan gerakan itu sangat terampil, seolah-olah angka itu telah terukir di benaknya. Kamu bicara dengan siapa? Tanya Ren Xiaosu. Saudaraku, kata Luo, lalu dia menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, suara seorang pria datang dari telepon satelit, halo, siapa? Aku Luo Wei, biarkan kakakku menjawab telepon. Kata Luo Xinxin. Suara di telepon dengan cepat berubah menjadi seseorang, di mana Anda? Aku sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri, diperkirakan bahwa paling lambat 1,5 hari aku akan bisa pergi ke penghalang ke-109, kata Luo. Bagaimana kabarmu dari sana, dari bagian dalam gunung? Di seberang telepon, King Yu berhenti dan berkata, aku masih di pegunungan. Su Xianchu, aku pamanmu. Suara telepon satelit agak keras. Setelah Xiao Xiao mendengar kata-kata King Yu, tiba-tiba dia mendapat dimsum. Dia tahu itu karena dia memotong ban semua kendaraan di sisi dinasti Qing sehingga dinasti Qing belum pergi. Keluar dari gunung. King Yi tampaknya telah menyesuaikan suasana hatinya. Dia dengan tenang bertanya, siapa telepon ini, sudahkah orang-orang Lu Yuan menerimamu? Pada saat ini, Luo Wei menyadari bahwa 3 mobil yang awalnya dikirim oleh Lu Yuan dikirim oleh King Yuan. Dia menjawab, orang-orang Lu Yuan telah berada di jalan. Saya adalah telepon satelit yang ditemukan di mobil mereka. Dinasti Qing tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang-orang Lu Yuan. Dia memikirkannya, setelah 109 penghalang, istirahatlah dan jangan kembali ke konsorsium Qing. Kenapa? Luo tertegun, tetapi dia langsung bereaksi, kepala lama biro telah memutuskan untuk menghukummu. Tapi ini adalah tahanan rumah sementara di 111 penghalang. King Yu berkata dengan mudah, tapi banyak orang sangat tidak puas denganmu sebelumnya. Jika kamu kembali, aku takut aku akan menerima hukuman yang lebih berat. Mereka masih tidak tahu bahwa kamu masih hidup, jadi kamu tetap di penghalang 109. Ya, kata Luo dengan suara rendah. Benar, kata King. Anda pergi ke penghalang untuk memberitahu Lu Yuan, biarkan dia melewati Xiao Su dan Su Xianchu, yang Xiao Yu, Luo Xinyu.
Saya curiga keempat orang ini mungkin pergi ke sana setelah mereka melarikan diri dari gunung. Lagi pula, sekarang hanya yang terdekat dengan gunung itu saja. 111 hambatan dan 109. Pandangan Luo Wei ke mata Ren Xiaosu ada di sisiku. Suara King Yu berhenti. Beberapa keraguan, apakah Anda menangkapnya? Luo Wei bahkan lebih malu, kamu mungkin tidak percaya ketika kamu mengatakannya. Jika kamu melihat situasi saat ini, mungkin dia menangkapku. King. Ren Xiaosu dengan tenang memandang Luo Wei. Luo Hao dengan tekanan besar untuk menjelaskan kepada King Yu, Ren Xiaosu menyelamatkan dirinya sendiri, kalau tidak, dia mungkin baru saja menghilang. Baru pada saat itulah King Su mengerti apa yang sedang terjadi. King Yu berkata di telepon, katakan padanya bahwa konsorsium King Shi telah dihapuskan bersamanya, dan aku berutang budi padanya dan hidup. Mereka ingin memasuki penghalang 109 dan menjadi penduduk legal di sana, kata Luo. Kamu bisa berbicara langsung dengan Lu Yuan, King Yu sepertinya tidak membawa masalah ini ke hati. Ren Xiaosu tiba-tiba menarik nafas lega. Akhir-akhir ini, kata-kata konsorsium King seperti bayangan yang diselimuti hatinya. Ini adalah hal yang mengerikan untuk diingat oleh monster ini. Tidak akan ada yang mau bertarung melawan konsorsium yang mengendalikan lebih dari 20 penghalang di era ini. Tentu saja, Ren Xiaosu sekali lagi memutuskan bahwa dia tidak boleh membiarkan King Yi menemukan bahwa orang yang memotong ban malam itu adalah dirinya sendiri, kalau tidak. Dia akan bergegas ke nada Su Xianchu, dan Xiao Xiao merasa bahwa ini mungkin tidak selesai. Namun, ketika Ren Xiao tiba-tiba teringat kata-kata King, ia tiba-tiba bertanya-tanya kemana yang Xiao Xi akan pergi setelah ia melarikan diri dari pegunungan. 109 hambatan atau 111 hambatan. Atau tempat yang lebih jauh. Kemampuan Luo Xinyu untuk shuttle shadow tidak mungkin digunakan tanpa batasan, jadi yang Xiao Ying, mereka tidak jauh. Ren Xiaosu melihat Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji dalam sekejap. Semua orang mendengar percakapan antara Luo Wei dan King Yu. Pada saat ini, Xiaosu dan Yan Liu Yuan memiliki sedikit kegembiraan di mata mereka. Karena mereka mengerti bahwa mereka bukan lagi orang terlantar, mulai sekarang, mereka akan menjadi penghuni legal penghalang ke-109. Bab 128. Mantra Pengetatan. Ren Xiaosu menyelamatkan Luo Biao ini untuk memasuki penghalang melalui dia, dan sekarang tujuannya tercapai, dia dapat dianggap sebagai keinginan. Adapun Luo Wei, mereka mengatakan bagaimana meyakinkan konsorsium Li dan 109 manajer penghalang, yaitu untuk merayakan masalah ini, lagi pula, konsorsium selalu dapat dioperasikan. Wajah ini masih harus diberikan. Mendengarkan nada King Yu, ini sepertinya bukan hal yang sangat sulit. Wang Fugui berbisik sedikit di samping, beberapa hal sulit bagi kita untuk pergi ke surga, tetapi bagi dunia mereka itu hanya masalah kata-kata. Luo Wei berkata, aku berjanji padamu, kami pasti akan melakukannya. Bisakah konsorsium sebesar itu berbohong padamu? Akibatnya, Wang Fugui tiba-tiba berkata kepada Luo Wei, Xiaosu menyelamatkan hidupmu, kan? Ya, kata Luo dengan cara yang berbeda. Bos Ross adalah orang besar, kata Wang Fugui di matanya, hidupmu sangat berharga. Tidak cukup untuk memasuki penghalang. Itu diteruskan ke orang-orang dan aku merasa bahwa konsorsium Zhao King pelit. Ketika Wang Fugui mengikuti Ren Xiaosu untuk melarikan diri dari kota pasar, ia pernah menunjukkan nilainya kepada Ren Xiaosu, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan nilainya. Faktanya, Wang Fugui sendiri sangat menyadari kekurangannya sendiri. Dia belum melihat dunia besar, dan sangat rendah untuk melakukan tawar-menawar dengan lelaki besar seperti Luo Wei. Bahkan Luo Wei mungkin menyeringai dalam hatinya bahwa dia memegang mangkuk nasi emas. Tapi tidak masalah, Wang Fugui harus membantu yang termuda untuk memaksimalkan semua kondisi yang menguntungkan. Untuk tujuan ini, dia bisa tanpa malu. Hanya dialog antara King dan Luo, Wang Fugui menyadari bahwa pada kenyataannya, kualifikasi untuk mendapatkan penghalang bukanlah masalah besar bagi para pria besar ini. Jadi bisakah Anda tetap menunjukkan apa lagi? Apa yang kamu inginkan? Luo Xiao santai di dalam mobil dan memandang Wang Fugui, jangan biarkan singa membuka mulutmu. Wang Fugui merasa penuh harapan ketika mendengar ini.
Dia berkata, sebuah toko konsorsium Kingxi Anda pasti memiliki banyak properti di 109 penghalang. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk memiliki toko. Luo Wei berkata dengan nada meremehkan, hidupku tidak layak untuk dibeli. Lao Wang sedikit terkejut, jadi agak memalukan untuk berbicara. Dia bisa menjadi orang yang tidak tahu malu, dan bagaimana orang besar dari konsorsium King tidak tahu malu. Faktanya, Wang Fugui tidak jelas. Konsorsium adalah kelompok yang paling tidak tahu malu di dunia, kalau tidak mereka tidak akan menjadi konsorsium. Dengarkan saja Wang Fugui dan tanyakan pada Luo Wei, adikmu baru saja mengatakan bahwa dia berutang pada orang kecil seumur hidup, benarkan? Apa yang ingin kamu katakan, kata Luo tanpa kata-kata. Cinta seseorang, nilai hidup tidak layak untuk dibeli. Wang Fugui bertanya. Luo Wei terdiam lama, nilai. Dia bisa mempermalukan dirinya sendiri, tetapi ketika datang ke perayaan, dia tidak bisa melakukannya. Aku akan menyiapkankan kamu toko yang sama, kata Luo, tapi grup King kami belum berhutang apapun kepadamu sejak itu. Ya, Ren Xiaosu dengan tegas setuju, ini juga untuk membiarkan mereka memiliki industri yang stabil di penghalang, bahkan jika mereka tidak melakukan bisnis. Sewa toko cahaya diperkirakan cukup untuk kehidupan sehari-hari mereka, belum lagi dia berjanji Firaun ingin membuka kembali toko kelontong. Namun, Wang Fugui tampaknya memiliki beberapa makna. Dia berkata kepada Luo Wei, kalau begitu, Anda berpikir bahwa 5 bawahan Anda layak-layak. Luo Wei tidak pandai pada saat itu, kamu tidak akan menyelesaikannya dalam satu napas. Aku akan memberimu toko besar, lokasi yang baik, jangan katakan padaku hal lain, maka aku akan mati sekarang di depanmu. Wang Fugui masih ingin mengatakannya dengan canggung, tetapi Ren Xiaoqi menariknya sedikit, dan dia akan menerimanya ketika dia melihatnya. Saya benar-benar ingin memberi Luo Yi kebutuhan mendesak, dan menunggunya masuk langsung ke penghalang dan langsung bertobat, dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan Xiao Su. Ren Xiaosu memilih untuk menyelamatkan Tang Zhou dan yang lainnya, karena ia menemukan bahwa Luo Wei punya perasaan, jadi menyelamatkan Tang Zhou dan yang lainnya pasti akan membuat Luo Yi bersyukur. Pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba melihat Chen yang tak terkalahkan menatap Luo Wei, yang tampaknya ingin menjelekkan setan di tempat. Dia menemukan bahwa penampilan Chen yang tak terkalahkan agak berubah, tetapi dia tidak bisa melihat pertanyaan di mana itu, dan sebagainya. Ren Xiaosu bertanya, hei, tak terkalahkan, apakah ini lingkaran emas di kepala Anda? Di mana lingkaran emas ini? Dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada lingkaran emas di kepala Chen sebelum malam ini. Ren Xiaosu mencurigai bahwa ini juga fantasi Chen sendiri, tetapi cincin emas ini berbeda dari cincin emas, dan itu tidak akan hilang. Lingkaran emas diberikan oleh Sang Buddha. Tuan, tahukah Anda? Chen tak terkalahkan, Anda harus tahu apa yang harus Anda ketahui. Petik 2. Aku tahu, jawab Ren Xiaosu. Tapi aku tidak menanyakan ini padamu. Ren Xiaosu berniat menghancurkan masa lalu. Lagi pula, perannya saat ini adalah Sanzang Master. Bagaimana mungkin dia tidak tahu dari mana asalnya lingkaran emas magang, kan? Namun, pada saat ini, Chen tak terkalahkan serius menatap Ren Xiaosu, Tuan, apakah Anda masih ingat cara membaca mantra? Ren Xiaosu hampir pingsan. Di mana aku tahu harus pergi kemana? Ketika Guanyin asli dipindahkan ke Tang Yin, dia tidak mengatakan konten spesifik. Ren Xiaosu memandangi wajah Chen yang tak terkalahkan. Dia mencoba menguji, 800 model pergi ke lereng utara, dan sisi artileri berdampingan berjalan ke utara. Ah, Chen Wudi tiba-tiba memegang kepalanya, Tuan tidak membaca, Tuan tidak membaca. Ren Xiaosu duduk di sana tertegun, dia memikirkan Chen yang tak terkalahkan, kau masih bekerja sama dengan sangat baik. Pada saat ini, ia menemukan bahwa orang lain benar-benar memandang diri mereka sendiri dengan mata yang aneh, dan beberapa siswa benar-benar jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Bodhisattva ini takut bahwa itu bukan pembicaraan silang. Luo Wei merasa bahwa EQ-nya sangat dihina. Dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Wu, orang gila, akan menerima Xiao Su sebagai master. Anda harus membiarkan dia mempercayai Xiao Su, Chen Invincible, Wang Fugui, Wang Dalong adalah reinkarnasi dari Tang Yan, dia lebih baik mati di dalam mobil sekarang.
Mobil itu butuh beberapa puluh kilometer untuk berhenti, dan Luo Yan bertanya, apakah kita berani istirahat? Apakah serigala akan mengejarnya? Pada saat ini, Xiao Su hanya ingat keanehan serigala. Dia memikirkannya, mari kita istirahat. Sekarang aku bisa mengemudi sendiri, tidak baik untuk lelah, dan jika serigala ingin mengejar ketinggalan, aku takut mobil telah mati. Mereka tidak bisa lari tanpa berhenti. Faktanya, Ren Xiaosu selalu memiliki keraguan di hatinya, dia berpikir bahwa serigala telah kembali ke reruntuhan penghalang ke-11, sehingga mereka tidak menyerang para pengungsi. Tapi sekarang tampaknya serigala telah menguntit di sekitar mereka dan bahkan melampaui tim mereka. Mengapa serigala tidak menyerang tim pengungsi? Tidak bisa menjelaskannya. Kecuali ada alasan mengapa serigala tidak mau menyerang di kerumunan ini. Bab 129, Anti Chen Chen tidak terkalahkan. Ketika semua orang beristirahat, Ren Xiaosu menemukan lereng bukit dan ingin melihat-lihat, mencoba melihat apakah dia bisa menemukan serigala. Namun, ketika dia berjalan menaiki bukit, dia berhenti, dan Ren Xiaosu menemukan bahwa serigala benar-benar berada di dekatnya. Saya melihat Raja Serigala Perak berdiri di hutan belantara dan menatapnya dengan tenang, bahkan angin di hutan belantara sepertinya berhenti untuk itu. Namun, sangat mengejutkan bahwa Ren Xiaosu tidak menemukan niat menyerang Raja Serigala kali ini. Pihak lain hanya menatapnya dengan tenang dan kemudian melarikan diri di hutan belantara. Raja Serigala sangat kuat, Ren Xiaosu mungkin memperkirakan objek referensi seperti beberapa semak di sekitar Raja Serigala. Dia menemukan bahwa jika dia tidak memperkirakan kesalahan, Raja Serigala sudah lebih besar dari seekor sapi. Kenapa? Apa tujuan kelompok serigala ini di belakang mereka? Sebelum Millet kecil, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Serigala tidak berani melewati ngarai, tetapi ketika Ren Xiaosu kembali dari belakang ngarai, mereka menemukan bahwa mereka telah berada di sana. Pada saat itu, Xiaosu berpikir bahwa mereka akan melarikan diri dari mulut mereka tahun lalu dan membuat mereka sedikit pembalasan, tetapi sekarang tampaknya situasinya lebih rumit. Tidak peduli apa, Ren Xiaosu berpikir itu akan menjadi hal yang baik selama serigala tidak menyerang. Adapun mengapa, dia tidak berniat untuk masuk ke dalamnya. Mungkin suatu hari, dia akan mengucapkan selamat tinggal pada hutan belantara ini, dia akan memasuki penghalang yang pernah dia impikan, dan hari-hari yang tidak perlu ditakuti. Hidup semakin baik setiap hari, dan Ren Xiao telah berjanji untuk melewati Yan Liu Yuan, dan dia pasti akan membawanya untuk menjalani kehidupan yang baik. Kembali ke sisi mobil, bagaimanapun, semua orang turun dari bus, meskipun mobilnya tidak terlalu ramai, tetapi selalu ada beberapa pengap yang tidak nyaman di dalam. Pada saat ini, Wang Fugui menemukan Ren Xiaosu. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, Xiaosu, terima kasih telah membawa ayah dan anak kita ke penghalang. Terima kasih yang tulus dari Wang Fugui, +1. Ren Xiaosu memandang Wang Fugui dan berkata, kami tidak harus mengatakan hal seperti ini, kami tidak hanya memasuki hambatan, kami harus membuka kembali toko bahan makanan Anda. Akibatnya, Wang Fugui menggelengkan kepalanya saat ini, bukan toko kelontong saya, tapi toko kelontong Anda. Anda mendengarkan Xiaosu, itu hidup Anda, saya akan memberi Anda bendahara di masa depan, tidak ada permintaan lain. Ingatlah untuk memberi saya gaji yang lebih tinggi. Ren Xiaosu sedikit terpana, dan dia tidak berharap Wang Fugui menyangkal di hadapan minat yang begitu besar. Tepat ketika Wang Fugui terus berpikir tentang bagaimana melayani Ren Xiao, dia membiarkan Xiaosu bergerak dan berkata, baiklah, dengarkan kamu. Wang Fugui. Benar saja, saya masih mengenal bocah yang mencintai uang dan mencintai uang. Namun, saat ini, Xiaosu menambahkan ada 300% saham Anda di toko ini, dan uang yang dijual antibiotik Anda juga milik Anda. Stok ini bukan yang putih. Pertama-tama, Xiaosu sendiri tidak memiliki bakat untuk mengelola toko, tetapi Lao Wang telah beroperasi seumur hidup. Jadi Ren Xiaosu merasa bahwa hal-hal profesional masih dilakukan oleh orang-orang profesional, dan dia dapat melakukan hal-hal lain. Sebenarnya, apa yang paling ingin dilakukan Xiao Xiao sekarang bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk pergi ke sekolah. Luo Wei ada di sini untuk mengambil keuntungan dari celah yang ditinggalkan Xiao Su, matanya terus-menerus mengawasi Chen yang tak terkalahkan.
Untuk mengatakan bahwa dia sudah akrab dengan Chen Invincible, apakah itu karya Chen yang tak terkalahkan atau preferensi Chen yang tak terkalahkan? Orang-orang telah memberinya informasi. Setelah Luo Hao cukup iri pada saudaranya, lagi pula, adik laki-laki dan orang yang luar biasa menjadi pengawal pikirkan tentang hal itu. Tapi sayangnya, ada orang yang luar biasa di kamp militer di bawah dinasti Qing, tetapi Luo Wei tidak seberuntung itu. Sekarang, setelah Luo En menemukan bahwa Chen Invincible dapat menyelesaikan tubuh eksperimen 3 kepala sendirian, ia mulai berpikir. Untuk mengetahui bahwa Chen tidak terkalahkan adalah orang bodoh, dia adalah orang besar dalam konsorsium dinasti Qing, tidak bisakah kau tetap bodoh? Ren Xiaosu tidak menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di depan Luo Wei, jadi di mata Luo Yan, bahwa Ren Xiaosu hanyalah pelacur yang lebih baik dalam keterampilan dan lebih berani. Dan yang dapat mengikuti orang luar biasa Chen yang tak terkalahkan. Dan, juga hubungan mentoring. Dia lebih kaya dari Ren Xiaosu, dan dia lebih lama dari Ren Xiaoshuai, atau orang besar dari konsorsium memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Bakat semacam ini harus memiliki pengikut seperti Chen Invincible. Luo Hao memikirkan hal ini dan kemudian datang kepada Chen yang tak terkalahkan di sebelahnya dan tertawa. Itu. Tak terkalahkan Anda melihat tuanmu sangat miskin, mengapa tidak mengikuti saya nanti? Chen Wudi berkata, saya tidak ingin berbicara dengan terburu-buru. Luo Wei. Tuhan sangat terburu-buru, toh hal ini tidak bisa berjalan, kan? Apa mentalitas pasien jiwa? Mungkinkah itu normal? Pada saat ini, Xiao Su kembali. Dia melihat Luo Wei berkumpul di sekeliling Chen yang tak terkalahkan dan tersenyum, mengapa kamu ingin pergi ke barat untuk belajar? Jika kamu benar-benar ingin, kita masih kekurangan kuda naga putih. Tidak, kamu seperti ini. Tidak seperti kuda naga putih. Mengatakan bahwa Xiao Su melihat sekeliling dan melihat sekeliling ketika dia melihat Wang Dalong, kami masih kekurangan sepasang tiang dan 2 keranjang, atau kamu seharusnya keranjang bambu. Luo Wei berbalik dan dia pergi. Tiba-tiba dia merasa bahwa karena dia tidak cukup gugup, dia dan Ren Xiaosu tampaknya agak tidak pada tempatnya. Di pagi hari, tim siap memulai lagi, kali ini mereka siap untuk langsung menuju penghalang ke-109. Ketika Luo memiliki mobil mereka rusak, mereka semua membuang minyak di mobil yang rusak ke mobil yang baik-baik saja, jadi minyak di tangki cukup untuk mendukung jalan. Ren Xiaosu berfantasi tentang bagaimana dia hidup di penghalang. Dia tiba-tiba bertanya pada Jiang Wu dan murid-muridnya, apa sebenarnya penghalang itu? Jiang tidak ingin mengingat, siswa dapat mengambil kelas di penghalang. Selama istirahat, mereka akan mengadakan bola basket ke taman bermain untuk berkeringat, dan para gadis akan melihat anak laki-laki favorit mereka bersorak untuk mereka. Para guru sebenarnya tahu bahwa mereka sudah jatuh cinta, tetapi kadang-kadang mereka memilih untuk menutup sebelah mata. Tentu saja, sebagian besar guru akan memanggil orang tua mereka. Memanggil orang tua. Ren Xiaosu tertegun, apa yang kamu panggil orang tua? Biarkan orang tua menghukum para siswa, kata Jiang tanpa senyum. Oh, Ren Xiaosu mengangguk, untungnya, aku tidak punya orang tua. Kalimat ini membelakangi Jiang intip, dia tidak tahu bagaimana harus mengikuti kalimat ini. Tapi saya tidak tahu mengapa dia sedikit asam urut, ternyata remaja ini tinggal di gurun ini, jadi sangat tidak berdaya. Ren Xiaosu berteriak, naik bus, berangkat. Kemudian dia melihat Luo Wei berjongkok ke arah saat mereka datang, ke pasukan brigade tempur yang mati untuknya. Bahkan, Luo Hao tidak menunjukkan emosi yang sangat sedih di sepanjang jalan, tampaknya sangat optimis. Namun, ketika Ren Xiaosu melihat adegan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Luo Wei tidak menunjukkan kesedihan, hanya karena dia tidak ingin terlihat lemah. Bab 130, Sisa Perampokan. Anda dapat melihat kota pasar di depan, Yan Liu Yuan berjongkok di mobil, melihat melalui kaca transparan di tengah kabin dan mobil. Matanya berbinar. Ketika saya mendengar ini, orang-orang yang terpana dengan mobil aslinya semuanya bangun. Semua orang di jalan ini merasa tidak enak, mereka bahkan tidak punya tempat untuk berbaring dalam satu hari, dan mereka harus takut. Mereka semua khawatir, bagaimana jika serigala atau tubuh eksperimental yang mengerikan mengejar ketinggalan.
Bahkan jika ada orang luar biasa yang tidak terkalahkan, saya takut tidak bisa menghentikan begitu banyak eksperimen. Meskipun Ren Xiaosu mengatakan kepada mereka bahwa itu harus baik-baik saja, semua orang masih memiliki rasa malu. Sampai mereka benar-benar melihat peradaban manusia, semua orang akhirnya merasakan sentuhan hati, yaitu kebahagiaan setelah sisa bencana. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang terkejut, misalnya, Luo Wei dan Jiang Wu semua berpikir tentang mengapa mereka belum melihat karya Xiaosu. Tetapi anak ini telah membuat keputusan bahwa serigala tidak akan menyerang lagi. Dan serigala benar-benar tidak datang. Jiang tidak pernah mengalami ini berkali-kali di jalan ini, dan orang-orang terlantar telah membuat terlalu banyak keputusan yang benar seperti para nabi. Di malam hari ketika tubuh eksperimental menyerang, jika dia tidak membawa para siswa ke jejak Ren Xiaosu sebelumnya, saya takut bahwa semua orang sudah mati di sana. Dalam sebuah penerbangan, Yan Liuyuan dan Xiao Yuji tidak banyak menderita. Para pengungsi lainnya tidak membawa apa-apa. Mereka semua hanya memiliki 5 orang di sisi Xiaosu dengan barang-barang yang rapi. Ini membuat Jiang tidak iri pada Yan Liuyuan. Jika ada millet kecil bersamanya dan murid-muridnya, saya khawatir mereka akan menderita banyak dosa. Tentu saja, dia tahu bahwa Ren Xiaosu tidak memiliki kewajiban seperti itu, dan bahwa pihak lain telah membantunya dengan terlalu banyak hal, seperti mencari makanan. Seperti membawanya di bus saat ini. Jiang tidak tahu bahwa ia dan para siswa bisa hidup dengan 109 penghalang, yang merupakan kredit dari Xiaosu. Dia menoleh dan berkata kepada siswa, terima kasih kepada Ren Xiaosu, Anda harus mengerti bahwa karena dia Anda dapat hidup sampai sekarang. Setelah mendengarkan para siswa, mereka melihat Ren Xiaosu. Orang-orang yang berusia sama ini sangat mengagumi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari Xie Guangkun, +1. Terima kasih dari Yan Linfeng, +1. Dari Ren Xiaosui membuka matanya dan tersenyum, terlalu sopan, terlalu sopan. Setelah 1 menit, jumlah orang di pabrik kecil tiba-tiba berkata, ada 2 orang yang tidak berterima kasih, cepatlah. Jiang tidak menangis dan tertawa, meskipun dia sangat berterima kasih kepada Ren Xiaosu, tetapi kadang-kadang dia merasa bahwa sirkuit otak Ren Xiaosu mungkin berbeda dari yang lain. Truk-truk pengangkut sepanjang jalan dari tengah kota pasar ke penghalang-penghalang. Yan Liuyuan memandang ke belakang bagian belakang mobil, saudaraku, hampir sama dengan pasar kita. Yang disebut hampir, mungkin mengacu pada gubuk yang sama, keadaan hidup yang sama. Tapi Ren Xiaosu melihat adegan ini sebelumnya, dan dia merasa lusuh. Sekarang dia melihatnya dan merasa baik. Untuk mengetahui bahwa dia tidak persis sama dengan orang lain, dia telah mengalami bencana penghalang setelah dia melakukan perjalanan ke pegunungan. Jadi dia tidak memiliki istirahat yang solid selama setengah bulan. Bahkan jika dia sangat bertekad, dia agak lelah. Ginger tidak ragu untuk bertanya, kamu dulu tinggal di tempat ini sebelumnya. Hambatan tahu bahwa ada kota pasar di luar hambatan, tetapi tidak jelas bagi semua orang yang merupakan kota pasar, karena tidak semua orang bisa masuk dan keluar dari hambatan. Oleh karena itu, dalam imajinasi Jiang sebelumnya, dia berpikir bahwa kota pasar adalah bangunan yang lebih rendah dan merusak beberapa. Tetapi dia tidak berharap bahwa tidak akan ada bangunan di dalamnya. Sebagian besar tempat mereka tinggal hancur. Ternyata mereka selalu hidup di surga dongeng, dan Ren Xiaosu tinggal di neraka. Kakak Xiaoyu berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak begitu pahit. Kami adalah guru pengganti di kota. Jika penghalang ini baik-baik saja, mungkin itu akan menjadi guru baru. Kalimat ini membuat Jiang tidak lagi aneh, dia memandang Ren Xiaosu, sejujurnya, dia hanya merasa bahwa Xiao Xiao sangat kuat, tetapi tidak berharap Ren Xiaosu menjadi guru. Sejenak, citra Ren Xiaosu di dalam hatinya menjadi semakin tinggi. Ini adalah status sosial yang diberikan oleh status sosial. Jika Xiaosu hanya obat terlaris, maka ia tentu saja tidak dapat memanen mata yang terhormat. Luo Wei tidak marah dan melompat keluar dari mobil. Semakin dia melihat Xiaosu, semakin marah dia. Dia jelas-jelas orang yang fasih. Hasilnya adalah orang yang luar biasa itu seorang magang, dan seorang guru wanita cantik melihatnya. Dia membanting pintu dan berteriak ke pintu, biarkan Lu Yuan keluar untuk menemuiku.
Orang di pintu tampak seperti penduduk kota pasar. Pihak lain memandang Luo Wei untuk waktu yang lama. Siapa Lu Yuan? Wajah Luo Hao tiba-tiba menjadi gelap. Dia berteriak, "Manajer kota pasar ini, cepat dan biarkan Lao Zi keluar." Ren Xiaosu juga melompat keluar dari mobil pada saat ini, dan sekilas ia menemukan manajer kota. Lagi pula, temperamen dan pakaian manajer kota benar-benar berbeda dari para pengungsi. Dia berkata kepada pihak lain, "Kami dari penghalang 113 ini adalah konsorsium Qingxi. Luo Wei, pergi dan laporkan manajer penghalang Anda." Petik 2. Setelah itu, Ren Xiaosu berbalik ke Yan Liu Yuan dan berkata, "Kamu tidak harus turun dari bus, dan mobil akan langsung menuju ke penghalang." Jiang tidak punya waktu, karena ketika Ren Xiaosu berbicara, matanya beralih ke sisinya. Dia langsung menyadari bahwa inilah yang disarankan Ren Xiaosu. Sebelum Luo Biao berjanji untuk membiarkan Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan memasuki hambatan 5 orang, tetapi tidak mengatakan bahwa Jiang Wu dan para siswa masuk bersama. Jika seseorang benar-benar lebih serius, itu akan menjadi pengungsi setelah kegagalan Jiang Wu. Tapi sekarang ada spanduk Luo Qi. Semua orang yang duduk di mobil langsung memasuki penghalang. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang mungkin memiliki 109 penghalang hanyalah orang-orang dari konsorsium Qing. Menurut akal sehat, memasuki hambatan adalah untuk memeriksa identitas, tetapi Ren Xiaosu akan bertaruh, dan Lu Yuan takut untuk memeriksa Luo. Kali ini, manajer penghalang tingkat tinggi adalah seperti cacing miskin yang hidup di celah-celah berbagai konsorsium. Ketika Ren Xiaosu selesai berbicara, dia kembali ke mobil untuk menutup matanya dan membangkitkan semangatnya. Sementara Luo Wei dan Tang Zhou dan yang lainnya berdiri di bawah dan menunggu Lu Yuan keluar. Ini adalah 1 jam. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa tamparan di wajah ini sangat mirip dengan dinasti Qing saudaranya. Di mata Ren Xiaosu, penampilan 2 orang persis sama, yaitu, perasaan dipaksakan Luo lebih baik daripada Qing. Lebih rendah. Lagi pula, ketika dinasti Qing dikelilingi oleh pejuang perang, suasana yang ganas muncul ke permukaan, dan ketika Xiaosu pertama kali melihat Luo Wei sudah sangat malu. Tentu saja, Ren Xiaosu masih tidak tahu bahwa orang-orang yang telah dirayakan telah runtuh sendiri. Ini juga alasan mengapa King Yu bersikeras melalui Su Xingqiu secara komprehensif. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.